Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku. Belajar fisika dan matematika di sini. Oke. Video kali ini kita akan coba diskusikan bersama, iya, dengan metode mikir bareng. Oke. Apa yang kita pikirkan? Nah, kita pikirkan coba soal ini tentang gerak lurus berubah peraturan yang dikombinasikan dengan resultan gayanya. Jadi gaya dan gerak gitu ya topiknya. Soal ini kategorinya hot karena kita harus menentukan nanti bagaimanakah keputusan akhir apakah di pesawat itu akan tetap mendarat atau gagal mendarat. Gitu ya. Coba kita cek aja langsung. Kita pikir bersama gitu ya. Siapkan alat tulisnya. Bisa di pause dulu kalau mau dicoba dikerjakan. Dalam penerbangan ada istilah ini, go around. Go around itu merupakan salah satu istilah dalam pendaratan pesawat yang artinya pesawat membatalkan pendaratan demi keselamatan dan akhirnya terbang kembali. Jadi ada istilah go around itu batal mendarat gitu ya. Beberapa penyebab dilakukannya go around adalah ini. Nah, masih ada pergerakan pesawat lain di runway. Nah, di lintasan jalurnya. Misalkan ada, oh ternyata masih ada pesawat yang ada di runway-nya. Jadi kita nggak bisa mendarat gitu misalkan. Terus landasan tidak terlihat atau cuaca buruk. Nah, gitu. Atau bisa juga disebabkan terlambatnya pesawat menyentuh landasan. Nah, sehingga sisa landasan dirasa tidak cukup untuk pesawat berhenti. Jadi terlambat mendarat sehingga kan sisa lintasannya tinggal sedikit, tidak cukup untuk sampai berhentinya pesawat kan gitu. Kemudian ini sebuah pesawat Boeing dengan massa 6.000 ton, oke, 6.000 ton, 60 ton gitu ya. Berarti masanya dia adalah 60 ton atau 60 ton itu berarti 60 dikali 10 pangkat 3 kilogram gitu ya. Melakukan pendaratan dengan kelajuan 140 knots. Pendaratan dengan kelajuan 140 knots, oke. Jika sisa landasan pacunya 1.500 meter, oke, dan gaya pengeremannya ini, analisislah apa yang terjadi pada kasus di atas. Nah, apakah nanti pesawatnya tepat berhenti di ujung, berhenti 500 meter sebelum landasan pacu, ya sebelum ujungnya, berarti dia menempuh berapa? 1.000. Atau yang C, dia bisa melakukan go around karena sisa landasannya kurang kurang berapa ini? 405. Yang kedua adalah kurang 225. Oke, berarti kita harus menganalisis ini agar bisa menentukan pilihan A, B, C, D-nya. Yang pertama gini, kita kasih ilustrasi dulu. Ilustrasinya begini. Jadi ini pesawatnya, misalkan pesawat gambarnya gimana? Gini aja ya. Nah, gini ya misalkan. Ini sudah mendarat ya. Dia tepat di sini mendarat, dia punya V0 berapa? V0-nya adalah berapa tadi? Tadi berapa tadi? 140 knot ya, 140 knots. Nah, satu knotsnya ini sama dengan gitu. Berarti ini bisa dikonversi ke kilometer per jam, berarti 140 dikali berapa itu? 1,852, oke, kilometer per jam. Bisa dikonversi lagi jadi meter per second. Berarti gimana? 140 dikali 1,852 dikali 10 pangkat 3 1000 ya tahu kilometer ke meter dan jam ke secondnya jadi 3.600. Oke. Jadi ini V0-nya. V0-nya pesawat. Oke ya, V0-nya pesawat. Sekarang em, ternyata landasan pacunya ini maksimal adalah X maksimumnya. Berapa X maksimumnya? Dia 1.500 meter. Oke. Nah, pesawat ini kan rencananya mau berhenti. Berarti kita nggak tahu berhentinya tepat di ujungnya di sini atau malah kurang lintasannya. Yang jelas dia punya target VT-nya adalah nol. Dia mau berhenti. Nah, kita tinggal ngecek saja. Berapakah jarak yang dibutuhkan untuk berhenti? Nah, S-nya untuk berhenti itu berapa kan itu? Nah, kita tinggal ngecek aja gimana caranya. Oke, kita masukkan ke GLBB karena ada perlambatan jelasnya di rem kan gitu. Berarti VT kuadrat kita pakai persamaan yang ketiga. Kita ingat-ingat dulu aja. Ada tiga persamaan. Tiga persamaan kan VT sama dengan V0 plus A dikali T. Oke ya, di GLBB. Kemudian ada S sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat. V0 dikali T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Ada yang ketiga gimana? Ya, VT kuadrat sama dengan
V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Nah, ada tiga persamaan ini. Nah, sekarang kita tinggal memutuskan. Kita pakai persamaan yang mana untuk menentukan apa? Untuk menentukan S-nya. Jarak maksimumnya sampai dia berhenti. Kalau kita pakai ini nggak bisa karena kita nggak ada T-nya. Kalau kita pakai ini juga nggak ada T-nya kan gitu. Nggak ada A-nya, nggak ada T-nya. Ini nggak ada A-nya, nggak ada T-nya. Kalau kita pakai ini nggak ada apanya saja. VT-nya ada, targetnya adalah 0 ini tadi. V0-nya ada, oke. Kita cuma kurang A untuk menghitung S. Berarti ininya bisa dicari S-nya ya toh. Dan kita punya masalah tentang A. A-nya ini kita belum dapatkan berapa nilai A-nya kan gitu. Nah, untuk menghitung nilai A berarti kita harus manfaatkan di sini ada keterangan dia melakukan gaya pengereman bahwa selama dalam lintasan itu dia punya sigma F yang sama dengan M dikali A dan F-nya ini adalah apa minus gaya pengereman tadi. Nah, ini M dikali A atau A-nya sama dengan minus F per M. Nah, minus berarti dia melakukan apa? Perlambatan. Oke, kita bisa hitung 90 kilonewton F-nya ya toh. F-nya adalah 90 kilonewton, berarti 90 dikali 10 pangkat 3 per M-nya tadi 60 dikali 10 pangkat 3. Oke, kita bisa sederhanakan, jadi ini 9 per 6 berapa? Min 3 per 2 meter per second kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan, ternyata perlambatannya adalah itu. Kita kembalikan ke sini untuk menghitung nilai. Nah, ini tadi VT-nya berarti jadi apa? VT-nya jadi apa? Dia nilainya adalah 0 targetnya gitu. Sama dengan V0 kuadratnya jadi berapa tadi? Kita hitung dulu berapa ini kira-kira ya. Kita hitung. Bisa dibantu hitung coba. Oke. Berapa itu nilainya? Kita hitung. Kalau pakai pendekatan bisa nggak dihitung pakai pendekatan? Kalau pakai pendekatan kira-kira bisa nggak ya? Ini saya anggap satu ini ya. Ini kan dikali 1000 ya. Berarti saya anggap 1800 gitu aja ya. Oke, per berapa itu 3600. Oke ya. Terus ini ada 140. Berarti sekitar berapa ini? Sekitar berapa? Sekitar berapa ini kalau kita cek berarti sekitar ini dibagi ini dua berarti sekitar 70 sekian gitu ya. 70 sekian karena kita di sini tadi 1852 kita estimasikan satu koma berapa ini berarti 7 sekitar 71 atau 72 katakan gitu 72 aja gitu ya 72 meter per second boleh dihitung coba realnya kita coba pakai pendekatan saja atau dihitung pakai 70 tadi nanti dicari nilai-nilai yang paling dekat bisa oke berarti kita anggap ini 72 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya adalah min 3 per 2 dikali apa? S. Nah, kita bisa ngitung S-nya kan. Ini dicoret tinggal min 3. Ini kan jadi min 3S. Min 3S-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi 3 S sama dengan 72 kuadrat. Oke, berarti S-nya sama dengan 72 dikali 72. Coba kita bisa sederhanakan ini. Ini berarti 24. 24 itu kalau dikalikan 72 berapa? 72 dikali 24 berapa? 8 2824 ini 14 jadi berapa ini ditambahkan 8 21 71 7 28 kita sekitar dapat 1728 meter. Nah, berarti panjang lintasan yang dibutuhkan adalah 1720 meter. Padahal yang ada hanya 1500 meter. Berarti kurang berapa? Kalau kita kurangi 1728 berarti kan dia min 228 meter. Berarti lintasannya kurang 228 meter. Artinya apa? Pesawat tidak jadi mendarat kan gitu. Lintasannya kurang panjang. Kita pilih yang mana berarti? Ada. Ini berarti berhenti tidak melakukan goron ya. Goron ini 405. Yang ini ini pas 228. Berarti perkiraan kita tadi pas. Oke. Jawabannya yang mana? Yang D. Pesawat goron tidak jadi mendarat kembali terbang karena lintasannya kurang panjang. Kurang panjangnya berapa? 228 meter. Ini analisisnya tentang pendaratan pesawat. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.